Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sadeva Abdi Wahyu Pasma, NPM 20150149, kuliah di Undrika, semester 4 Hukum. Di sini saya akan membuat video mengenai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir. Wali Kota Batam, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak ke daerah dan retribusi daerah, daerah berwenang untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir oleh pemerintah daerah. Bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan perparkiran di Kota Batam. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan, Singginggi, dan Kota Batam. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999. Peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir. Yang pertama, dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan daerah adalah Kota Batam. Yang kedua, pemerintah daerah adalah pemerintah Kota Batam. Yang ketiga, wali kota adalah wali kota Batam. Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lokasi fasilitas parkir. Wali kota menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat tertentu dalam wilayah daerah. 2. Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memperhatikan A. Rencana tata ruang kota, B. Ruang terbuka hijau atau yang disebut dengan RTH, C. Analisis dampak lalu lintas, D. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas, E. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir, F. Penataan dan kelestarian lingkungan. Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibedakan menjadi: yang pertama, lokasi parkir di rumija atau tepi jalan umum. Yang kedua, lokasi parkir di ruang rumija atau tempat khusus parkir. Dan yang ketiga, lokasi parkir tertentu yang digunakan sebagai lokasi parkir tidak tetap. Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dikelola oleh: yang pertama, pemerintah daerah atau Perda, yang kedua, badan, dan yang ketiga, perorangan. Penyelenggaraan fasilitas parkir. Terdapat pasal 3, penyelenggaraan fasilitas parkir di daerah meliputi: yang pertama, fasilitas parkir di rumija, yang kedua, fasilitas parkir di luar rumija, yang ketiga, fasilitas parkir tidak tetap. Bagian ke-1, fasilitas parkir di rumija. Terdapat pada pasal 4, fasilitas parkir di rumija sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan di daerah yang dinyatakan dengan rambu lintas atau marka jalan. Kemudian, penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 5 dilakukan sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas sesuai dengan peraturan manajemen lalu lintas pada ruas jalan setempat. Bagian kedua, fasilitas parkir di luar rumija. Terdapat pada pasal 9. Fasilitas parkir di luar rumija sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B dapat berupa: A. Gedung parkir, taman parkir atau tempat sebagaimana kegiatan parkir tersendiri. Yang kedua, gedung parkir atau taman parkir sebagai fasilitas pengunjung kegiatan pada bangunan utama. Kemudian di sini saya akan menjelaskan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi: yang pertama, kebutuhan ruang parkir, yang kedua, persyaratan satuan ruang parkir, yang ketiga, komposisi penentuan, yang keempat, kemiringan, dan yang kelima, ketersediaan fasilitas pejalan kaki. Tempat parkir khusus di fasilitas parkir luar rumija terdapat pada pasal 14. Bagian negara, bagian ketiga fasilitas parkir tidak tetap terdapat pada pasal 15. Petugas parkir. Bagian
ke-1 petugas parkir di fasilitas parkir Rumeja terdapat pada pasal 16. Kemudian bagian kedua petugas parkir di luar Rumeja terdapat pada pasal 17. Kemudian ada perizinan terdapat pada pasal 18. Yang pertama, penyediaan fasilitas parkir di luar Rumeja wajib memiliki izin. Yang kedua, penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Rumeja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh perorangan atau badan berupa A. Usaha khusus perparkiran. B. Penunjang khusus pokok. 3. Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk. 4. Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Rumeja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pengawasan oleh dinas secara berkala. Tarif parkir di luar Rumeja. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Rumeja selain pemerintah daerah dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan. Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan A. Penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari. B. Perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu. C. Biaya operasional. Dan D. Asuransi kerugian. Pada pasal 20, besar dan rincian tarif parkir kendaraan bermotor di fasilitas parkir di luar Rumeja sebagaimana tercantum lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Retribusi. Bagian ke-1, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Paragraf ke-1, nama, objek, subjek, retribusi, dan wajib retribusi. Paragraf kedua, golongan retribusi terdapat dalam pasal 25. Paragraf ketiga, cara mengukur tingkat penggunaan jasa terdapat dalam pasal 26. Paragraf keempat, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi terdapat dalam pasal 27. Sekian video peraturan daerah yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih untuk Bapak dosen telah menonton video ini. Diucapkan selamat siang.